Cristiano Ronaldo sudah kembali ke Al Nassr untuk mengikuti pramusim di Portugal. Ronaldo kini bersiap melakukan pemusatan latihan jelang musim baru Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nassr setelah menjalani masa liburan musim panas. Ronaldo kemudian menyapa kru dari Al Nassr yang mengabadikan kedatangannya. Pemain berusia 38 tahun itu dengan ramah memberikan sapaan hangat. "Assalamualaikum," kata Cristiano Ronaldo di akun Instagram Al Nassr. Cristiano Ronaldo kemudian terlihat melepas rindu bersama rekan setim di Al Nassr. Ronaldo terlihat berjabat tangan dan berpelukan singkat di dalam sebuah ruangan. Setelah itu, Ronaldo langsung berlatih di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Luis Castro. Al Nassr memilih Portugal sebagai tempat pemusatan latihan jelang Liga Arab Saudi. Al Nassr sudah menjalani laga uji tanding melawan klub FC Al Fercha dan meraih kemenangan 2-0. Juventus akhirnya menetapkan harga jual Paul Pogba di bursa transfer musim panas 2023. Gelandang berusia 30 tahun itu diminati dua klub asal Arab Saudi. Juventus memasang harga yang terbilang cukup murah untuk pemain sekelas Pogba. Dirinya dibanderol dengan harga 10 juta euro. Gelandang asal Prancis ini pernah ditebus oleh Manchester United seharga 105 juta euro. Transfer itu terjadi pada 2016 lalu. Dan harganya turun 10 kali lipat di usianya yang baru 30 tahun. Dalam kurun waktu sekitar 7 tahun, Pogba mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus kini mempertimbangkan untuk menjual Pogba lagi di musim panas 2023. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Al Ahly dan Al Ittihad adalah dua tim yang berkenan menampungnya. Salah satu klub diketahui sempat mengirimkan tawaran gaji sekitar 33 juta euro per tahun. Namun Pogba menolaknya karena ingin bertahan di Juventus. Paul Pogba dikabarkan masuk daftar incaran Al Ittihad pada musim panas tahun ini. Demi merealisasikan transfer tersebut, juara Liga Arab Saudi itu menawarkan gaji hingga 1,6 triliun rupiah kepada sang pemain. Gelandang timnas Prancis itu memutuskan cabut dari Manchester United pada musim panas tahun lalu. Berharap bisa kembali moncer di Juve, Pogba justru dihantam berbagai cedera. Seperti dilansir Transfermarkt, Paul Pogba tercatat mengalami cedera lutut, paha, hamstring, dan otot. Akibatnya, dia harus absen selama 364 hari dan melewatkan 53 pertandingan yang dijalani Juventus. Tak hanya dihantam badai cedera, Paul Pogba juga sempat tersandung masalah internal dengan sang kakak, Mathias Pogba, yang cukup memengaruhi performanya pada musim ini. Meski tampil melempem dan kerap dihantam cedera di Juventus, Paul Pogba masih menarik minat Al Ittihad. Menurut laporan Daily Mail, manajemen Al Ittihad menyiapkan kontrak berdurasi 3 musim kepada Pogba. Al Ittihad juga bakal memberikan gaji 100 juta euro untuk 3 musim kepada gelandang berusia 30 tahun tersebut. Rumor transfer tersebut semakin menguat karena Paul Pogba baru-baru ini menyambangi pusat latihan Al Ittihad, ketika baru menyelesaikan ibadah umrah. "Saya tidak tahu apakah Anda akan dapat melihat saya di Liga Arab Saudi. Tidak hari ini, tetapi kita tidak tahu besok," kata Pogba. Masa depan gelandang andalan Lazio, Sergej Milinkovic-Savic mulai ada titik terang. Ia bakal dilepas Biancoceleste pada bursa transfer musim panas ini. Bukan ke Juventus seperti yang sering dikabarkan media-media di Italia dalam beberapa waktu terakhir. Melainkan Lazio akan menjualnya ke klub Arab Saudi. Seperti yang diberitakan Football Italia, Sergej Milinkovic-Savic hanya akan dijual ke Al Hilal jika harga senilai 40 juta euro disepakati. Pemain timnas Serbia itu berpeluang besar menyusul Cristiano Ronaldo yang sudah hijrah ke Al Nassr. Kini, Sergej Milinkovic-Savic bisa terbang untuk menjalani pemeriksaan medis dalam waktu 24 jam. Semuanya berubah setelah Al Hilal diam-diam datang dengan proposalnya dan Milinkovic-Savic menyetujui persyaratan pribadi senilai 20 juta euro per musim dengan durasi kontrak 4 tahun. Namun, Sky Sport Italia mengabarkan bahwa kesepakatan belum selesai, karena Lazio menghubungi Al Hilal dan tetap menuntut harga 40 juta euro net tanpa diskon.
Bagaimanapun kabar ini sungguh mengejutkan bahwa Milinkovic-Savic begitu bersemangat untuk pindah ke Liga Pro Saudi pada usia 28 tahun. Teka-teki masa depan Harry Kane perlahan menemui jawaban. Tottenham Hotspur mulai tak yakin sang kapten bakal bertahan musim ini. Masa depan Harry Kane selama sebulan terakhir menjadi bahan spekulasi. Manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, tak berani memberikan jaminan mengenai masa depan Harry Kane. Sampai saat ini Kane masih menjadi bagian dari klub berjulukan The Lily-Whites tersebut. Saya belum mendapat kepastian dan saya tidak mengharapkan kepastian. Itulah sifat alami saya. Saya hanya mengikuti dan mencoba berkonsentrasi pada hal-hal yang saya ketahui saat ini, kata Ange Postecoglou seperti dikutip Daily Star. Bayern Munchen menjadi yang paling serius dalam mendatangkan Harry Kane. Bayern tak menyerah dan disebut telah melayangkan tawaran kedua seharga 82 juta euro. Ini merupakan di luar kebiasaan Bayern. Sejarah mencatat, Bayern merupakan klub yang jarang terlibat dalam saga transfer yang berlarut-larut. Jadi, klub asuhan Thomas Tuchel itu akan menuntut Tottenham untuk segera menyelesaikan kepindahan Harry Kane. MU tetap bersemangat untuk merekrut Harry Kane musim panas ini. Bukan kali pertama manajemen setan merah diisukan dengan pemain Tottenham Hotspur itu, sebab musim lalu juga striker timnas Inggris itu juga digosipkan serupa. Barcelona mengumumkan kedatangan Vitor Roque pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Pemuda berusia 18 tahun asal Brasil itu digaet dari Atletico Paranaense dengan biaya transfer 30 juta euro. Vitor Roque tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya bisa bergabung dengan Barcelona. Bagi Roque, bergabung ke Barca bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak di Barcelona. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan, ujar Vitor Roque di media sosial Barcelona. Pemain berjulukan Tigrinho itu tak sabar untuk bisa datang ke Barcelona dan bermain di hadapan ribuan supporter setia Blaugrana. Barcelona mengontrak Vitor Roque hingga musim panas 2031. Dalam 6 bulan ke depan, Vitor Roque masih akan bermain untuk klub lamanya, Atletico Paranaense. Ia akan memantapkan kemampuannya dan persiapan dalam mentalnya sebelum bergabung dengan Blaugrana. Hal itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan antara Barcelona dan Atletico Paranaense. Presiden Barcelona, Joan Laporta, buka suara mengenai kegagalan timnya mengamankan jasa Arda Güler. Menurut Laporta, El Barça kalah kekuatan finansial dari Real Madrid. Los Culés awalnya lebih dulu menyatakan ketertarikan pada Arda Güler. Namun, klub asal Katalan itu kalah dari Real Madrid dalam perburuan jasa pemain asal Turki tersebut. Arda Güler gabung dengan Real Madrid dengan biaya transfer 20 juta euro plus bonus. Menurut Joan Laporta, Barcelona tak mampu mengimbangi harga yang diajukan Real Madrid sehingga gagal mengamankan jasa Arda Güler. Kami harus menggunakan akal sehat dan kami menilai harus menjauh dari operasi ini, karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, kata Joan Laporta kepada Sport. Joan Laporta mengaku, Barcelona hampir mengamankan jasa Arda Güler. Namun, Real Madrid datang dengan tawaran yang sukar ditolak Fenerbahce sehingga menyerahkan sang pemain. Kami memiliki kesepakatan dengan klub sebesar 17,5 juta euro. Kami juga sepakat dengan sang pemain. Madrid kemudian masuk dan menganggap mereka harus membayar jumlah yang perlu mereka bayarkan, ucap Joan Laporta. Arda Güler merupakan pemain asli binaan Akademi Fenerbahce. Pada 2021, Arda Güler dipromosikan ke skuad senior Fenerbahce. Bersama Real Madrid, Arda Güler terikat kontrak sampai tanggal 30 Juni tahun 2029. Kepergian Kylian Mbappe dari PSG mungkin menimbulkan efek berantai. Barcelona yang jauh di Spanyol pun bisa jadi kena getahnya, terkait dengan nama Ousmane Dembele. Isu kepergian Kylian Mbappe dari PSG memang terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Situasi cukup rumit, Mbappe memasuki tahun terakhir kontraknya, tapi tidak masuk menekan perpanjangan. Alhasil, PSG bakal terpaksa menjualnya musim panas ini daripada kehilangan sang superstar secara gratis tahun depan. Bagi PSG, kepergian Mbappe tentu bakal sangat merugikan,
khususnya dalam hal kekuatan tim. Menurut laporan L'Equipe, PSG sedang bersiap merelakan kepergian Kylian Mbappe dan mulai bergerak mencari pengganti. Kabarnya, juara Liga 1 itu siap menebus klausul rilis Dembele sebesar 50 juta euro. Tentu mereka harus terlebih dahulu bernegosiasi dengan si pemain. Mendatangkan Dembele mungkin tidak akan terlalu sulit bagi PSG. Terlebih, dalam beberapa musim terakhir dia tidak benar-benar berhasil di Barcelona. Performa Dembele masih luar biasa, tapi dia rawan cedera.